pertama kita melakukan rapat agar acara berjalan dengan baik dan lancar. Yang kedua, ada kegiatan pakaya yang dilaksanakan setiap 1 minggu sekali, yaitu hari Minggu. Indonesia. Yang ketiga, ada pemasangan sebanyak 20 banner ke warung-warung. The land where we were born. Yang keempat, di sini ada kegiatan meminta sumbangan di jalan dalam kurung Nyail. That live together in peace, with a million timeless treasures, with an abundance of natural wealth. Indonesia. Kelima, ada pembuatan gapura dan alhamdulillah kita mendapatkan juara 1 dan juara favorit. Yang keenam, ada pembuatan arak-arakan untuk persiapan pawai kemerdekaan. Tanggal 15 Agustus melaksanakan acara pembukaan. Tanggal 16 Agustus melaksanakan acara kreasi seni santri-santria. Tanggal 17 Agustus melaksanakan lomba anak-anak sampai dewasa. Lalu dilanjut dengan tablik akbar. Karena nafsu, karena awak. Ulah tawakal ka guru, ulah tawakal ka murid, ulah tawakal ka makhluk mutlak. Mental kurang, batin kurang. Tawakal ka Gusti Allah, tetapi tetap secara dohir budaya usaha. Tanggal 18 Agustus melaksanakan lomba santri dan santria. Dan dilanjut dengan perlombaan membuat nasi liwet. Lalu acara kreasi seni masyarakat. Kita sekarang sedang melaksanakan pawai 17 Agustus yang ke-78. Mau tahu keseruannya? Yo! Buruh atau pekerja adalah sebuah panggilan bagi orang Indonesia yang dipekerjakan secara paksa pada masa penjajahan Jepang di Indonesia dari tahun 1942 hingga 1945. Kebanyakan Romusa adalah petani.
Dan sejak Oktober 1943, pihak Jepang mewajibkan para petani untuk menjadi romusa. Mereka dikirim untuk dipekerjakan di berbagai tempat di Indonesia serta Asia Tenggara. Jumlah romusa tidak diketahui secara pasti, diperkirakan berkisar antara 4 sampai 10 juta ribu orang. Sudah menjadi rahasia umum jika romusa diperlakukan secara buruk oleh pihak Jepang di masa penjajahan. Tidak ada jaminan kesehatan, pekerjaan yang terlalu berat, dan makanan yang tidak cukup. Itu semua dijadikan banyak romusa yang meninggal di tempat kerja dalam jumlah besar. Namun begitu, Jepang tetap gigih mempertahankan konsep romusa hanya demi memuluskan tujuannya. Sejak tahun 1943, Jepang melancarkan propaganda untuk kembali menggairahkan program romusa yang sudah mulai lesu. Mereka bilang romusa adalah prajurit pekerja yang harus bangga dengan peranannya. Bukan hanya itu, mereka juga menyebut romusa sebagai prajurit ekonomi dan pahlawan pekerja. Sayang sekali, apa yang mereka ucapkan tidak sesuai dengan apa yang ada di lapangan. Romusa lahir sebagai akibat dari politik pengarahan total pihak Jepang. Mereka memobilisasi para pekerja dalam jumlah sangat besar, namun menekan pengeluaran seminim-minimnya. Romusa dipekerjakan di proyek-proyek untuk kepentingan pihak Jepang. Namun begitu, Jepang selalu berkoar-koar bahwa apa yang mereka lakukan adalah atas nama rakyat. Ini adalah ciri-ciri dasar penjajahan pada daerah penjajahannya. Contoh, pekerjaan romusa, pembuatan jalan, pembuatan jembatan, barak-barak militer, dan pembentengan di sekitar tempat mereka tinggal. Kegiatan ini berlangsung hingga 3 bulan, kadang lebih lama lagi. Cara Jepang merekrut romusa, Jepang mencari tenaga kerja untuk dipekerjakan sebagai romusa hingga ke desa-desa, biasanya terdiri dari pemuda, pengangguran, dan petani. Pada mulanya tugas yang harus dilakukan bersifat Iskandar Dinata. Ini sangat menguntungkan pihak Jepang. Namun pada akhirnya mereka menyadari bahwa program yang tadinya nampak manis secara berubah menjadi semacam paksaan yang sungguh sangat menindas rakyat. Keadaan menjadi semakin kacau ketika pada tahun 1944 pemerintah tentara ke-16 membentuk suatu badan khusus yang melaksanakan pengerahan romusa secara besar-besaran. Dalam merekrut calon romusa, Jepang semakin menerapkan cara-cara paksaan. Contoh yang terjadi di Aceh, setiap kepala desa wajib mengerahkan tenaga kerja sesuai dengan daftar yang dibuat oleh penguasa Jepang. Jepang membuat peraturan sebagai berikut. Orang atau badan yang membutuhkan tenaga romusa lebih dari 30 diharuskan mengajukan permohonan kepada kepala daerah setempat. Si pemohon baik orang maupun instansi yang harus memiliki perusahaan atau pabrik yang bermanfaat untuk kepentingan perang. Jadi ada semacam agen untuk mengurusi keperluan tenaga romusa. Di pihak romusa sendiri, hal yang di atas tidak begitu memberatkan. Hanya sayangnya, kenyataan yang terjadi tidak demikian. Terkadang rakyat yang namanya tercatat sebagai calon romusa bisa digantikan oleh orang lain jika dia mampu memberi uang sogokan pada karyawan yang membidangi masalah pendaftaran dan pengiriman tenaga romusa. Ini juga sudah menjadi rahasia umum di kalangan rakyat bahwa banyak di antara petugas pengerahan romusa bersikap curang, misalnya yang tentang suap tadi. Sebaliknya, ada pula kepala desa yang menunjuk seorang menjadi romusa hanya karena dendam atau tidak suka pada warganya sendiri.
Dengan uang suap, seseorang sudah terdaftar sebagai romusa bisa menunjuk orang lain untuk menggantikan dirinya. Dampak lain dari adanya romusa sudah pasti desa-desa hanya ditinggali oleh para wanita, anak-anak manula, dan para pemuda yang tidak sehat. Banyaknya pengerahan kaum tani mengakibatkan para pemuda lebih memilih untuk lari dari desanya menuju kota. Bagi mereka, lari lebih baik ketimbang harus menjadi romusa. Nanti para pemuda ini akan kembali ke desanya dengan berbekal pengalaman yang lebih luas.